Orang tua harus hati-hati dan waspada hal ini. Kekurangan zat besi pada anak, baik pada bayi, balita, atau remaja, ini bisa menyebabkan jadinya lambat berpikir atau bisa menurunkan tingkat kecerdasan. Jadinya anak sulit fokus, sulit konsentrasi saat belajar, nggak semangat, mudah lelah, dan mudah sekali sakit. Jadi, Bunda wajib perhatikan hal ini. Halo Ayah Bunda, saya Queen Lanira, saya seorang ahli gizi yang memang sudah sejak tahun 2010 bekerja di bidang nutrisi dan kesehatan yang mengedukasi tentang ibu dan anak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang asupan zat besi pada anak karena ternyata angka prevalensi kekurangan zat besi di Indonesia cukup tinggi. Jadi bisa saja hal ini terjadi kepada anak Anda. Jadi buat orang tua yang punya anak di masa-masa pertumbuhan, wajib perhatikan hal ini ya Bun, karena ini sangat penting. Nah, pertanyaannya bagaimana atau apa saja sih ciri anak yang kekurangan zat besi dan bagaimana cara mencegah atau mengatasinya? Yuk langsung kita bahas ya Bun, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah. Nah, tentang zat besi saya jelaskan sedikit ya. Jadi zat besi ini merupakan jenis mineral yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu bagian dari sel darah merah. Fungsinya adalah untuk mengikat dan juga mengangkut oksigen ke seluruh bagian tubuh atau jaringan tubuh, termasuk ke otak. Tapi bukan hanya itu saja, zat besi berfungsi untuk membantu meningkatkan energi, meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh, mencegah infeksi, menjaga kinerja fungsi otot, mencegah anemia, hingga membantu memperbaiki kualitas tidur. Jadi intinya seluruh jaringan tubuh termasuk otak ya memerlukan hemoglobin, yaitu bagian dari sel darah merah yang dibentuk oleh zat besi untuk mengangkut oksigen. Supaya apa? Supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, fungsinya apa? Kalau fungsi otak sendiri adalah sebagai pusat pengendali tubuh dan juga menyusun sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf inilah yang akan bekerja sama untuk memberi kemampuan pada manusia melakukan berbagai aktivitasnya, seperti berpikir, mengingat, kemudian bernafas, berbicara, berjalan, sampai makan dan juga minum. Nah, bayangkan saja kalau misalnya kita atau seorang anak ya kekurangan zat besi, maka apa? Pasokan ataupun oksigen yang ada di tubuh dan juga di otak ini juga suplainya akan terganggu, sehingga terjadilah lemot, lambat berpikir, kurang konsentrasi, lemas, tidak bersemangat, dan hal-hal lain. Karena apa? Karena sistem saraf otak dan juga organ tubuhnya tidak bekerja dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dan apa ciri anak yang kekurangan zat besi supaya bisa langsung segera ditangani? Untuk ciri-cirinya, Bunda ataupun orang tua bisa melihat beberapa hal ini ya. Yang pertama adalah aktivitasnya. Anak yang kekurangan zat besi cenderung malas ataupun mudah lelah, mudah letih, malas berinteraksi, malas bermain. Yang kedua, malas makan, karena biasanya anak yang kekurangan zat besi ini akan menurunkan sensasi di lidah. Kemudian yang ketiga, berat badannya sulit naik. Jadi kalau misalnya orang tua melihat anaknya banyak nih makannya, tapi berat badannya sulit naik, ini kemungkinan juga bisa karena kekurangan asupan zat besi. Ciri yang keempat, anak ini mudah sakit, misalnya mudah batuk pilek, demam, ataupun diare, dan sakit lainnya ya. Kemudian yang kelima, mudah sesak nafas. Yang keenam, sulit konsentrasi, sulit fokus, lambat berpikir, atau mudah lupa. Nah, ciri yang ketujuh ini adalah ciri yang khas, di mana perilaku ini disebut dengan pika. Pika ini yaitu perilaku seseorang suka mengunyah atau memakan benda-benda yang ini. Memang agak aneh ya, tapi memang itu salah satu cirinya. Tapi tidak semua anak atau seseorang yang mengalami kekurangan zat besi menunjukkan ciri ini ya. Jadi memang ada yang tidak. Untuk ciri yang ke-8 ini juga penting, Bunda bisa cek kondisi fisiknya. Biasanya anak yang kekurangan zat besi ini wajahnya atau kulitnya tampak pucat. Bagian dalam matanya atau kelopak matanya juga pucat atau kekuningan. Nah, Bunda bisa cek ya. Bibirnya tampak pucat ya Bun. Nah, untuk lidahnya sendiri tampak mulus dan juga licin. Kemudian rambutnya ada yang rontok tapi ada juga yang enggak. Nah, kalau kukunya biasanya mudah rapuh dan bentuknya itu melengkung atau seperti sendok. Jadi bisa melengkung keluar atau ke dalam. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sangat penting. Bagaimana cara mencegah dan juga mengatasi anak yang kekurangan zat besi? Yang pertama, Bunda harus perhatikan apa yang dikonsumsi, yaitu yang dimakan dan juga diminum si kecil. Nah, orang tua bisa memvariasikan makanan-makanan si kecil dengan makanan yang tinggi zat besi seperti berikut ini. Yang pertama adalah sayuran hijau. Contohnya adalah seperti brokoli, bayam, kale. Yang kedua, daging, terutama daging merah ya Bun. Yang ketiga ini kuning telur.
Keempat, jeroan seperti hati, ginjal, jantung. Yang kelima, seafood, paling tinggi ini ada di kerang. Yang keenam, ikan. Nah, ikan-ikanan ini juga bagus seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan kembung. Yang ketujuh, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang polong, kacang kedelai. Yang kedelapan adalah susu. Dan yang kesembilan, kalau si kecil masih mengkonsumsi ASI, Bunda harus jaga pola makan supaya kualitas ASI makin bagus. Tips yang kedua, berikan makanan yang kaya vitamin C, vitamin A, dan vitamin B2. Ini fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Nah, untuk vitamin-vitamin ini banyak sekali terdapat di buah atau sayur yang berwarna jingga, merah atau kuning. Seperti apa? Seperti pepaya, jeruk, kemudian tomat, wortel, labu siam, dan lain-lain. Tips yang ketiga, jangan berikan susu sehabis makan atau bersamaan dengan makanan. Kenapa? Karena susu umumnya mengandung tinggi kalsium, di mana kalsium ini dapat menghambat atau mengganggu penyerapan zat besi. Jadi penyerapan zat besi di tubuh itu nggak optimal. Ya, nah kalau misalnya Bunda mau memberikan susu, boleh-boleh saja, tapi berikan jarak sekitar 1-2 jam. Nah, kemudian ada lagi ini, makanan dan juga minuman yang mengandung tanin atau kafein dan oksalat. Ya, contohnya apa? Kopi, teh, kemudian coklat, dan minuman-minuman berenergi. Nah, ini baiknya tidak diberikan pada si kecil dulu ya Bun, karena kalau minuman-minuman ini atau makanan-makanan yang mengandung kafein, tanin, dan oksalan ini bisa menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Yang keempat adalah pemberian suplemen zat besi. Nah, ternyata pemberian suplemen zat besi ini sangat dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu utamanya ya untuk usia 0-2 tahun. Mengingat memang angka prevalensi kekurangan zat besi pada anak di Indonesia cukup tinggi ya. Suplemen zat besi dapat diberikan bila asupan zat besi dari makanan dirasa kurang atau bila kebutuhan tubuh terhadap zat besi meningkat. Tapi pemberian suplemen zat besi ini ada dosis atau takarannya. Nah, saran saya untuk takarannya baiknya konsultasi ataupun ditanyakan dulu ke dokter. Karena ini berbeda ya Bun. Bedanya itu atau hitungannya itu adalah berdasarkan berat badan dan juga usia. Dan aturan pakai untuk bayi ini sedikit berbeda. Karena bisa dilihat juga dari kondisi pada saat lahir. Apakah dia BBLR atau cukup bulan. Kalau bayinya cukup bulan, biasanya suplemen zat besi ini diberikan mulai usia 4 bulan ya Bun. Nah, intinya adalah pemberian zat besi ataupun suplemen zat besi sebenarnya boleh-boleh saja ataupun direkomendasikan pada bayi dan balita untuk tujuan pencegahan dan juga pengobatan. Tapi perhatikan dosisnya. Nah, untuk pembelian suplemen Bunda juga bisa sesuaikan dengan usia. Kalau bayi biasanya menggunakan yang oral drop, yang tetes ya, menggunakan pipet. Kemudian kalau misalnya untuk balita bisa juga yang sirup ataupun tablet kunyah. Ada juga yang kapsul ataupun tablet biasa ya. Untuk pembeliannya juga bisa di apotek-apotek terdekat ya Bun, dan tidak harus menggunakan resep dokter. Tapi untuk aturan pakai, terutama untuk bayi ya, baiknya ditanyakan dulu ke dokter ya. Nah, semoga informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih ya. Sampai jumpa.